Apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi yang dikenalkan oleh John Maynard Keynes yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa depresiasi besar atau Great Depression terjadi pasca Perang Dunia Pertama tahun 1929. Menurut Keynes, pemerintahan suatu negara sebenarnya punya hak untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro negara. Dari segi definisinya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara agar tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh membaik. Lebih spesifiknya lagi, menurut OJK, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan utang piutang, dan belanjaan pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Pemerintah membuat kebijakan fiskal untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berbentuk pajak pemerintah. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintah. Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda melalui Index Compatibility Suite tahun 1944. Undang-undang tersebut kemudian diadaptasikan pemerintah guna menyusun kebijakan fiskal di Indonesia melalui proklamasi sampai tahun 1997 sampai 2003. Pasca tahun 2003 hingga saat ini, kebijakan fiskal di Indonesia sudah tidak disadur lagi dari ICW 1944, melainkan berdasarkan pada analisis perekonomian negara dengan berlandaskan pada UUD 1945. Pihak yang memiliki wewenang membuat kebijakan fiskal di Indonesia adalah Pemerintah Keuangan RI bersama dengan Presiden. Apa aja sih tujuan kebijakan fiskal itu? 1. Menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. 2. Meningkatkan kualitas SDM. 3. Menjaga stabilitas harga barang. 4. Mendorong investasi. 5. Meningkatkan PDB negara dan PDB per kapita. 6. Meningkatkan serapan tenaga kerja. 7. Menjaga stabilitas harga. Berikut adalah peran dari kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu stabilitas ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan pajak untuk mempengaruhi permintaan agregat dan menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi memiliki dua jenis, yaitu yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif, yaitu penurunan pajak, peningkatan belanja dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saat terjadi resesi. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kenaikan pajak, penurunan belanja dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi saat perekonomian mengalami overheating. Peran yang kedua yaitu distribusi pendapatan dan kekayaan. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan melalui sistem perpajakan progresif dan program-program pengeluaran pemerintah yang berpihak pada masyarakat berpendapatan rendah. Peran yang ketiga yaitu alokasi sumber daya. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi alokasi sumber daya dalam perekonomian, misalnya melalui insentif pajak atau subsidi untuk mendorong investasi di sektor-sektor strategis. Peran yang keempat yaitu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kebijakan fiskal yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui peningkatan produktivitas dan daya saing. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi makro dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi dari kebijakan fiskal ada 6. Fungsi yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengatur tingkat pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, dan memperkuat sektor-sektor ekonomi tersebut. Fungsi yang kedua yaitu stabilisasi ekonomi adalah menggunakan alat-alat fiskal untuk merespon fluktuasi siklus bisnis seperti melalui pengeluaran tambahan dalam periode resesi atau pengurangan pengeluaran dalam periode inflasi. Fungsi yang ketiga yaitu distribusi pendapatan adalah memastikan distribusi yang adil dari pendapatan
permintaan agregat saat inflasi meningkat. Fungsi yang kelima yaitu mengurangi pengangguran, adalah mempergunakan kebijakan fiskal untuk merangsang penciptaan lapangan kerja melalui investasi infrastruktur dan program-program latihan. Fungsi yang terakhir yaitu stabilitas eksternal, adalah memastikan keseimbangan eksternal dengan menggunakan kebijakan fiskal untuk mengatur neraca perdagangan dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Apa saja sih instrumen kebijakan fiskal itu? Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan permintaan guna menjaga stabilitas perekonomian pro negara. 1. Pajak. Poin pertama instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi pemerintahan dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai penundaan. 2. Pengeluaran pembelanjaan. Instrumen kebijakan fiskal berikutnya adalah pengeluaran belanja negara yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanja di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS. 3. Obligasi publik. Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara, berbeda dengan utang luar negeri. Obligasi publik memiliki coupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. 4. Alokasi anggaran. Instrumen kebijakan fiskal terakhir adalah alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lain. Misalnya, di masa pandemi, pemerintahan dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan. Salah satu contoh dari kebijakan fiskal yang terjadi di Indonesia adalah tentang subsidi BBM dan LPG tak tepat sasaran. Masalah tersebut terjadi pada 17 Februari 2024 tentang penggunaan subsidi yang tidak tepat sasaran karena 80% dari subsidi energi ini justru dinikmati oleh kalangan yang tidak berhak menerimanya seperti masyarakat yang mampu dan industri. Maka dari itu, perlu menyempurnakan data penerimaannya dan diperkuat dengan payung hukum yang menegaskan kriteria masyarakat yang berhak menerima subsidi ini, termasuk soal sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Jika subsidi energi ini tersalur lebih tepat sasaran, maka bisa menghemat APBN dan digunakan untuk pembiayaan program-program lain, termasuk program makan siang gratis. Itu adalah salah satu contoh masalah kebijakan fiskal yang terjadi di Indonesia. Contoh tersebut bersumber dari artikel Kompas TV. Wassalamualaikum bro.